Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Pada kali ini kita akan melanjutkan tentang sesuatu yang termasuk ilmu akhirat, yang termasuk dikelompokkan ilmu akhirat tapi yang menjadi kajian ulama fikih. Jadi ilmu akhirat yang ada kaitannya dengan fikih. Apa itu? Yaitu tentang hukum halal dan haram serta kewaraan. Maka itu pada saat ini, kesempatan ini, saya akan melanjutkan yang terkait dengan itu. Wa ammal halalu, maka adapun halal, wal haramu dan haram, wal wara'u, maka itu adapun kewaraan, menjaga anil harami, dari haram, itu minat dini, termasuk bagian daripada agama. Orang menjaga kehalalan, halal yang dimakan, halal yang diperbuat, menjaga itu semua, itu termasuk perbuatan yang masuk dalam kategori kelompok agama. Itu juga orang menjaga dari berbuat yang haram, memakan sesuatu yang haram, ya, menjaganya itu termasuk bagian daripada apa? Bagian daripada agama. Termasuk warok. Warok itu adalah makna secara bahasa, itu adalah menjaga, menghindari, menjaga, memelihara diri jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Pada tingkatan warok, minimal warok yang pertama adalah orang tidak memakan makanan yang haram, yang sudah jelas haramnya, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu termasuk warok yang paling mendasar. Paling mendasar. Ada orang yang warok atau menjaga dari sesuatu yang mengantarkan akan berbuat kepada hal yang haram. Jadi yang akan mengantarkan. Tapi ini biasanya masih ada di dalam dugaan. Ada di dalam dugaan orang-orang yang punya sifat warok. Nah, jadi menghindari, menjauhi dari jalan yang menuju, padahal itu masih belum melakukan larangan, belum melanggar larangan. Belum melanggar larangan tapi sudah dijaga, sudah dihindari. Itu pada tingkatan warok yang kedua. Ya, kalau warok pertama itu sudah jelas menghindari, menjauhi, ya, mencegah dari apa? Dari hal-hal yang haram, memakan barang yang haram, melakukan perbuatan yang haram. Orang yang menjaga dari perbuatan haram, dari makanan haram, itu termasuk warok, itu kategori warok. Jadi warok itu adalah menjaga dari hal-hal yang bersifat haram, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang mungkar itu dijaga. Satu misal, dia menjaga dirinya dari bermain judi, karena tahu bahwa judi itu adalah haram. Nah, menjaga dari perbuatan haram itu, mencegah tidak melakukan perbuatan haram, itu namanya warok. Ada warok yang kedua adalah warok di mana orang itu belum melakukan ya, atau belum sampai kepada perbuatan haram, tapi ini jalan yang diduga nanti akan mengantarkan untuk berbuat haram. Untuk berbuat haram. Ini sudah dipelihara, ini sudah dijauhi, ini sudah dijaga. Itu warok pada level kedua. Nah, nanti akan kita sambung, kita lanjutkan dengan tingkatan warok. Walakinnal waro'a, akan tetapi warok,
itu lahu bagi warok itu arba'u marotiba, adapun 4 tingkatan-tingkatan. Jadi ternyata di dalam warok yang makna secara bahasa menjaga, itu ternyata ada 4 tingkatan orang menjaga dari sesuatu yang mengantarkan untuk berbuat haram, untuk jatuh kepada hal yang haram. Itu ada tingkatan cara menjaganya. Kalau yang saya sebutkan tadi, menjaga dari perbuatan haram artinya menolak, mencegah, menjauhi dari memang hal-hal yang memang nyata-nyata di depan matanya. Di depan matanya itu mengharam. Satu misal disiapkan bir, whisky, ya, minuman keras itu, dia menolak. Nah, menolaknya itu namanya warok. Ada yang kedua tadi, jadi belum sampai berbuat melakukan hal-hal yang diharamkan, ya, tapi dia sudah menutup diri terhadap jalan yang akan mengantarkan kepada berbuat haram. Itu sudah dicegah jauh-jauh. Kayak gitu yang dimaksudkan warok. Jadi pada level pertama itu tadi, pada level kedua adalah menutup jalan yang menuju kepada tempat yang haram. Itu termasuk warok yang saya katakan. Nah, dalam kajian hari ini pada saat ini bahwa warok itu ada 4 tingkatan. Pertama al-ula, adapun tingkatan yang pertama yaitu al-wara'u, warok alladzi, orang yang yushtaratu, warok yang yushtaratu disyaratkan fi adalatis syahadati, yang ada di dalam apa itu keadilan bersaksi. Artinya bahwa orang yang menjadi saksi di dalam sebuah peradilan itu harus punya sifat warok. Waroknya apa? Waroknya itu yaitu punya sifat yang namanya adil. Kalau dijadikan saksi di dalam persengketaan, ya, di dalam persengketaan masalah, ketika dia akan jadi saksi maka dia harus punya sifat warok. Waroknya apa? Waroknya itu ya setidaknya ada sifat adil pada diri. Jangan menjadi saksi palsu, jangan menjadi saksi yang bohong. Sekalipun bahwa kesaksian Anda itu nanti akan diuji oleh hakim, akan diuji kebenarannya oleh hakim. Sekalipun Anda nanti bohong pun akan ketahuan. Ya, akan ketahuan bahwa saksi ini adalah saksi palsu, bahwa saksi ini adalah saksi bohong. Maka itu warok itu menjadi syarat, ya, syarat kunci di dalam keadilan sebuah hukum. Jadi keadilan dalam persaksian itu harus punya adil. Kalau tidak punya, jangan. Jadi waroknya orang di dalam peradilan, dalam peradilan kesaksian itu harus mempunyai disyaratkan yaitu punya sifat warok. Jangan sampai jadi saksi palsu, ya. Jangan sampai jadi saksi yang bohong. Ya, harus betul-betul mempunyai sifat warok itu. Wa walladzi, yaitu orang, bahwa dialah, bahwa adapun warok itu alladzi, orang yang yakhruju, yang keluar. Siapa alladzi bitarkihi, dengan meninggalkan. Oh, saya ulangi lagi. Wa adapun warok itu alladzi, yang yakhruju, keluar, bitarkihi, dengan meninggalkan, ya, meninggalkan hu akan alladzi, siapa al insanu, manusia, an ahliyatis syahadati, terhadap sebagai ahli saksi ahli, wal qadha'i, dan sebagai qadhi, sebagai hakim yang memutuskan, ya, wal wilayati, dan sebagai orang atau sebagai keahlian, orang yang mempunyai keahlian secara otoritas, seperti hisbah, seperti pajak, ya, seperti halnya pajak. Jadi orang yang mempunyai wilayah otoritas untuk nagih pajak itu ya harus punya syarat apa? Warok. Di dalam waroknya itu adalah adil.
tidak sampai dikorupsi, ya, daripada pajaknya juga tidak gampang disogok, ya. Kalau pajaknya perusahaan ketentuannya sekian, ya, satu misal 1 juta per bulan, ya tetap 1 juta. Bagi masyarakat biasa sesuaikan dengan bisnisnya. Jadi namanya punya sifat warok dalam bentuk adil ketika menjadi ketika menjadi bagian orang yang mencangkut tentang wilayah, yaitu dalam hal ini adalah pajak. Maka itu alladzi yakhruju bitarkihi, keluar bitarki dengan meninggalkan siapa al-insanu, seseorang, ya. Wa walladzi, yaitu orang yang yakhruju, yang keluar bitarki dengan meninggalkan warok, ya. Siapa al-insanu, seorang manusia, anil ahliyati syahadati, dari keahlian kemampuan persaksian, wal qadai, dan mempunyai kemampuan sebagai qada, wal wilayati, dan yang mempunyai otoritas. Jadi ketika dia kok tidak punya jiwa warok dalam bentuk adil itu, ya tinggalkanlah. Sekalipun Anda itu sebagai orang yang mempunyai keahlian di dalam persaksian, sekalipun Anda menjadi saksi ahli, sekalipun Anda sebagai seorang qadhi, ya, kalau warok dalam bentuk keadilan itu tidak ada, itu lebih baik keluar. Kalau tidak punya sifat warok dalam bentuk keadilan di dalam ranah persaksian dan ranah di dalam sebagai qadhi, sebagai hakim, tidak punya sifat warok yang adil, sebagai orang yang punya otoritas kekuasaan dalam hal perpajakan, narik pajak, ya, pada masyarakat. Kalau Anda tidak punya warok dan adil itu, maka yakhruju bitarkihi, ya, keluar dengan meninggalkannya. Karena ini menjadi syarat, ya, ini warok, ya, daripada tingkatan ini adalah warok yang terkait dengan keadilan persaksian. Wa adapun warok itu al-ihtirazu, warok itu adalah menjaga, memelihara anil haram dzahiri, dari haram, ya, dari haramnya suatu perkara yang nyata. Itu adalah warok yang terkait dengan keadilan persaksian. Ini biasanya ada di dalam peradilan, pada kasus-kasus peradilan, ya, pada kasus-kasus itu disyaratkan ketika urusan dengan peradilan, ya, yang terkait dengan persaksian, terkait dengan perhakiman, terkait dengan otoritas wilayah, terkait dengan pajak, ya, dengan pajak itu namanya wilayahnya, itu hisbah itu maka harus mempunyai kewaroan yang disyaratkan dalam bentuk keadilan, adil menarik pajak, adil bayar pajak, adil sebagai qadhi hakim, adil sebagai seorang yang saksi. Itulah waroknya. Apa yang dimaksud warok itu sendiri adalah al-ihtirazu, menjaga dari haram yang nyata. Haram kan, jangan sampai jadi saksi palsu, jangan sampai menjadi qadhi hakim yang palsu, jangan sampai menjadi orang yang mempunyai wilayah otoritas nagih pajak yang palsu, yang tidak punya sifat adil dan warok. Ya, itu harus dijaga. Lah, menjaganya dari semua itu, ya, itu termasuk bagian daripada warok, ya, warok namanya. Asaniyatu, adapun yang kedua, wara'us sholihina, yaitu waroknya orang-orang soleh. Siapa yang dimaksudkan orang soleh itu? Ya, orang yang konsisten dalam kesolehannya, orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, kesalehannya itu didasarkan atas apa? Didasarkan atas dasar Al-Quran dan hadis, atas dasar kepentingan umum. Itu wara'us sholihin. Orang yang beriman, orang yang beramal baik, itu namanya soleh. Tingkatan kedua ini namanya wara'us sholihin. Bagaimana bentuknya? Apa yang dimaksud dengan wara'us sholihin?
Wa huwa adapun wara'us sholihin itu at-tauqi, namanya at-tauqi, ai at-tahaffud, yaitu memelihara. Tahaffudu melihara, ya, memelihara, menjaga minasyubhati, dari perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu artinya perkara-perkara, hal-hal yang belum jelas, masih absurd, ya. Apakah ini halal, apakah ini haram, ya, belum jelas secara hukumnya, ya, belum ada ketegasan hukum. Nah, selama belum ada ketegasan hukum, orang-orang yang ada di wara'us sholihin itu akan dijaga, akan dihindari untuk tidak melakukannya. Nanti akan saya berikan contoh. Allati yang yataqabalu, yang sebanding, yang berbanding lurus, fiha di dalam syubhat, apa al-ihtimalatu, yaitu hukum-hukum kemungkinan-kemungkinan. Jadi syubhat itu sebanding dengan, atau yang menerima, yataqabal bisa artikan saya artikan dengan yataqabalu, yang menerima. Di dalam syubhat itu, di situ menerima hal-hal yang bersifat kemungkinan-kemungkinan. Artinya hukumnya belum pasti. Ada kemungkinan halal, ada kemungkinan daripada haram. Nah, orang-orang yang soleh ketika dihadapkan kepada barang yang syubhat, tidak jelas hukumnya, apakah ini dikelompokkan halal ataukah ini dikelompokkan hukum haram, maka orang yang soleh akan menjaganya, akan mencegahnya, tidak melakukan dulu kalau belum jelas, ya, terhadap hukumnya sesuatu itu. Jadi orang-orang soleh itu diantaranya waroknya adalah mencegah untuk tidak mengambil keputusan lebih dulu sebelum jelas ini halal ataukah ini haram. Ya. Apa yang dimaksudkan di situ bisa kita mengambil satu tema, satu contoh, ya. Di wara'us sholihin itu seperti pada saat zamannya siapa itu? Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah yang punya otoritas, punya kekuasaan, ya, yang sangat luas, dan sekaligus beliau terkenal sebagai orang yang warok, terkenal orang yang adil di dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sampai-sampai beliau itu disejajarkan dengan Sayyidina Umar karena keadilannya, karena saking menjaganya terhadap apa? Terhadap hal-hal yang bukan miliknya. Pada saat beliau memerintah sebagai khalifah, contoh kecil apa yang dicontohkan oleh yaitu Umar bin Abdul Aziz terkait terhadap sesuatu yang belum jelas hukum. Beliau betul-betul hindari, tidak dilakukan. Satu misal di saat beliau melewati Baitul Mal. Baitul Mal kan merupakan bagian daripada kekuasaan wilayah beliau karena beliau seorang khalifah. Orang khalifah itu kan menguasai itu, termasuk, ya, menjadi tempat, Baitul Mal itu tempat untuk mengumpulkan harta benda buat menggaji, yaitu buat menggaji daripada pegawai. Baitul Mal itu sekaligus sebagai tempat untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga bahwa yang namanya Baitul Mal itu milik negara, bukan milik pribadi. Saking waroknya dia, karena nggak tahu, nggak jelas hukumnya, itu betul-betul beliau jaga. Pada saat Baitul Mal, ya, Baitul Mal itu ya namanya rumahnya harta benda. Ya, suatu ketika sedang memasak, namanya memasak, ya, di Baitul Mal itu ada dapurnya yang jelas, ya, ada di situ sedang memasak, seseorang sedang memasak, yang tentu masakan itu diperuntukkan untuk pegawai-pegawai. Nah, pada saat bersamaan Khalifah atau Umar bin Abdul Aziz ini melewati apa? Melewati pintu itu tadi di depannya. Yang namanya masakan itu kan luar biasa aromanya, kuat banget. Aromanya sampai menyeruak kemana-mana. Nah, pada saat beliau melewati dapur di Baitul Mal yang sedang memasak itu, kepulan-kepulan asap, aroma yang menyeruak itu. Kan itu bukan makanan, itu kan cuma udara.
ya. Itu kan hanya bekasnya memasak ya. Artinya pengaruh daripada masakan. Beliau saking waroknya pada saat melewati Baitul Mal yang sedang memasak loh. Padahal dia adalah seorang khalifah yang punya otoritas, sekaligus orang yang mempunyai banyak hak-hak tentunya. Tetapi saking menjaganya jangan sampai hal-hal yang tidak jelas hukumnya itu akan beliau rasakan dan masuk kepada tubuhnya. Apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau lewat, padahal nggak makan, apalagi tidak mencicipi, apalagi makan. Hanya sekedar lewat, ya. Terus terdengar aroma masakan itu menyeruak ke seluruh penjuru di area Baitul Mal. Padahal beliau sedang lewat di situ. Beliaunya itu loh masih berusaha maksimal jangan sampai memasuki pada tubuhnya sesuatu yang bukan miliknya. Apa sekedar aroma ditutupi, yang namanya hidung itu ditutup. Masya Allah. Ini waroknya solihin, ini waroknya orang yang solihin, yang kelas tinggi ini, kelas tinggi. Sama dengan betapa seorang Nabi yang mencontohkan kepada kita ketika Sayyidina Hasan dan Husain itu sedang memakan atau ada makanan yang masuk ke perut beliau, dan makanan ini berupa sedekah, berupa zakat dari seseorang. Di dalam penjelasan Nabi bahwa Nabi dan keluarganya tidaklah menerima, artinya haram buat beliau-beliau itu menerima zakat dan sedekah dari orang. Pada saat bersamaan, pada saat beliau tidak ada, Nabi Hasan Husain itu memakan dari makanan yang merupakan hasil dari zakat seseorang atau sedekah seseorang kepada Nabi, dimakan. Apa yang dilakukan Nabi setelah selesai dimakan? Wakilah, maka Sayyidina Umar berusaha untuk menarik makanan yang sudah di lambung itu untuk kemudian dimuntah. Padahal kalau kita yang sudah dimakan tidak ada yang marahi, ya, tidak ada yang juga akan menuntut lah makanan yang sudah masuk. Nabi berusaha untuk mengeluarkan makanan yang sudah masuk ke dalam perut cucunya, ya, Hasan dan Husain. Karena saking khawatirnya, warok seperti ini namanya warok, menjaga. Padahal juga nggak ada yang memarahi, nggak ada yang akan menuntut. Tapi saking khawatirnya, ya, saking khawatirnya beliau, jangan sampai ada di antara makanan-makanan yang tidak dibenarkan itu masuk ke tubuh daripada cucunya. Itu waroknya luar biasa. Dan juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat luar biasa. Ketika beliau sedang, satu misal beliau membaca bacaan, ya, satu misal membaca kitab atau surat. Kalau bacaan dan surat itu, ya, dibaca di kantornya, tapi itu kepentingan keluarganya, beliau tidak diperbolehkan membaca di situ. Apalagi menggunakan penerangan yang menjadi milik daripada negara. Beliau tidak mau itu lakukan. Padahal ya siapa yang akan marahi, dan pasti semua orang akan menyadari, oh namanya baca di situ ada lampu dibaca. Ini saking waroknya itu, bayangkan. Jangankan makanan, hanya sekedar membaca, yang orang yang tidak rugi lah, tidak berkurang dari apa yang ada, tapi itu dianggap tidak jelas hukumnya karena menggunakan lampu daripada yang menjadi milik negara. Masya Allah, luar biasa sesungguhnya salafus soleh mengajarkan kepada kita. Jadi at-tawaqi minasyubhat allati yataqabalu fiha al-ihtimalat, ya, itu diantara yang luar biasa, ya. Jadi yang belum jelas hukumnya masih ada kemungkinannya. Atau orang yang menjaga itu begini, satu misal di dalam fikih itu jelas. Ada seorang pemburu sedang menembak apa itu? Menembak burung. Pada saat menembak burung itu ditembak titis mengenai badannya. Karena pada saat menembak juga dia niat nanti untuk dimakan hasil tembakannya. Ya, nanti kemudian sembelih. Pada saat ditembak dengan baca bismillah ternyata
burung itu kena, tapi kenanya belum mati langsung, masih kemudian burung itu dilihatnya nggak mati karena lari, lah. Itu kan dua kemungkinan. Apakah matinya itu kena tembak, ataukah matinya itu karena lari? Ya, karena lari. Ya, jadi pada saat nembak dia kena, tapi nggak ketahuan apakah ini mati atau ini hidup. Tiba-tiba yang namanya burung itu ketemu di sana dan dalam kondisi mati. Ini kan ragu, apakah ini matinya kena tembak atau ini matinya karena karena lari tadi, ya, karena menyeberang sungai itu tadi. Kok tiba-tiba yang namanya burung ini ada di pinggir sungai. Nah, bagi orang yang warok, ya, dia tidak akan mengambil atau tidak memutuskan untuk memakan, memastikan dulu ini apa yang menyebabkan ia mati, apakah karena tembakan atau karena dia jatuh ke dalam air ini. Bagi orang yang warok tidak akan dimakan burung ini kalau nggak jelas itu. Sekalipun itu halal, boleh itu, boleh. Karena yang menyebabkan mati itu jelas karena tembakannya. Ya, tapi orang yang punya warok usholihin tidak mau kalau tidak jelas seperti itu. Tidak akan dimakan burung. Itu pada tingkatan yang kedua. Lah, kalau begitu warok itu kan menjadi satu perbuatan yang yang meragukan kan, menunjukkan ketidakpastian, ya. Ini nanti akan menjadikan orang itu syak kan, menjadikan orang itu was-was kan. Iya, memang seperti itu. Ini namanya ikhtiyat. Tetapi bagaimanapun yang namanya warok adalah sifat kehati-hatian, tetap harus diambil posisi, ya. Posisi apa? Posisi yang jelas. Pada akhirnya harus dieksekusi yang namanya hukum ini. Apakah ini haram? Apakah ini halal? Sesuai dengan analisanya. Kalau itu yang terkait dengan burung yang ditembak, ya kalau memang itu karena ditembaknya matinya, ya sudah cukup itu. Cukup karena tembakan itu. Makanya itu pastikan. Karena Nabi juga butuh untuk kepastian itu butuh. Karena itu Nabi memberikan warning kepada orang-orang yang warok itu harus mengambil satu titik, ya, yang disebut dengan mengambil salah satu hukumnya, apakah ini halal, apakah ini haram. Karena yang namanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya, wa bainahuma umurun mustabihat, ya, bahwa yang namanya halal itu jelas dan haram pun jelas. Di antara keduanya ada sesuatu yang disebut dengan mustabihat. Dan mustabihat inilah yang kita jadikan sebagai tujuan untuk kehati-hatian. Jangan sampai harta benda kita itu bercampur dengan harta benda yang haram. Jangan sampai agama kita, nilai-nilai agama yang kita lakukan itu bercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Itu maksudnya tujuan Nabi menekankan akan sifat warok. Tetapi sekali lagi bahwa itu harus dieksekusi, tidak boleh ambil valensis, tidak boleh gamang, ya. Maka itu Nabi mengatakan qala da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tidak tinggalkan olehmu ma sesuatu yuribuka yang menjadikan ragu, ya ma kepadamu, ila ma terhadap sesuatu la yuribuka yang tidak menjadikan ragu apa maka kepada kamu. Jadi kalau memang ini haram, nyatakan haram, ya tinggalkan. Kalau ini halal, ya nyatakan halal. Mana yang lebih mantap? Dengan cara apa itu? Meninggalkan yang ragu, mengambil posisi yang mantap. Kalau ini jalan ke sana ini ragu, maka jalannya ke timur. Lah, jalan ke timur itu sudah menjadi keputusan. Ya, begitu caranya. Ini ketegasan Nabi agar supaya kita tidak gamang di dalam memutuskan segala sesuatu. Andaikan ikhtiyat itu rana warok itu dipakai, itu hanya sebagai alat untuk berikhtiar kita. Wa qala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, al ismu, adapun dosa itu hasdazul qulubi. Dosa itu adalah sesuatu yang mengotori terhadap hati nurani.
Maka itu jangan sampai kita itu di dalam menghadapi persoalan halal dan haram itu ya yang sudah jelas kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, itu jelas. Ya, andaikan Anda kemudian di situ mengambil posisi mustabihat, ya, itu karena dalam rangka kehati-hatian. Warok itu dijadikan sebagai alat untuk kehati-hatian. Dan itu sudah jelas, ya sudah jelas. Maka itu dosa itu akan membuat kotornya hati. Di antara apa? Ya tadi ada barang yang mustabihat. Ya mustabihat itu ya tentu akan menyisakan sesuatu yang kurang sedap, kurang baik di dalam hukum itu. Karena itu bisa mengotori terhadap hati, karena mustabihat itu termasuk sesuatu yang harus kita tinggalkan. Karena di situ juga mengandung unsur dosa. Itu waroknya orang sholihin gitu. Sekarang astali satu, tingkatan yang ketiga. Apa itu warokul muttaqina? Yaitu waroknya orang-orang muttaqin. Lebih parah lagi. Waroknya orang muttaqin. Kalau waroknya orang sholihin itu sudah jelas ada. Kalau ditarjih, ya kalau diadu argumentasinya itu lebih dominan yang haram ya daripada yang halal. Itu lebih dominan. Pokoknya di antara keduanya ada kejelasan. Apakah itu yang halal atau itu yang haram? Itu ada dominan. Nah kalau yang ini enggak. Wara'usul muttaqin tingkatan ketiga adalah waroknya orang-orang yang bertakwa. Apa yang dimaksudkan waroknya orang bertakwa? Kalau warok sholihin itu at-tawaqi kan, at-tauqi, memelihara, menjaga, ya, menjaga dari perkara yang subhat. Yang subhat itu seperti saya contohkan. Tadi ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, sedang ada Baitul Mal itu sedang ada orang masak, di mana aromanya menyeruak kemana-mana, beliau tutupi karena ini nggak jelas ini hukumnya, ya, karena ini bukan bagian saya. Begitu juga terhadap Hasan dan Husain yang telah memasukkan makanan ke perutnya itu terus kemudian ditarik kembali untuk dimuntahkan kembali. Itu sesungguhnya ya bisa saja kan sudah masuk. Jadi itu namanya menjaga dari sesuatu yang bersifat masih belum jelas. Nah sekarang ini sudah jelas. Tapi ini namanya wara'ul muttaqin. Pada tingkat yang ketiga itu adalah wara'ul muttaqin. Waroknya orang-orang yang bertakwa, menjaganya orang-orang bertakwa. Apa sih? Ya, bentuknya itu bahwa adapun wara'ul muttaqin itu tarkul halalil mahdi, meninggalkan ya perkara halal yang murni. Jadi dicegah, tidak dilakukan. Perbuatan halal ini tidak dilakukan, ditinggalkan. Padahal nyata-nyata ini halal, tapi dia tidak mau ditinggalkan itu. Alladzi yukhafu, ini ilatnya itu alladzi yukhafu, yang dikhawatirkan minhu dari halal itu apa adauhu, mengantarkan ya hu akan halal ilal harami, yaitu kepada perbuatan haram. Padahal belum jatuh, belum sampai kepada perbuatan haram. Ini hanya diduga bahwa ini bisa mengantarkan ke jalan yang haram. Pada saat ya dia melakukan ini, perbuatan ini jelas-jelas halal, jelas-jelas boleh, jelas-jelas halal. Tetapi biasanya ini membahayakan, dikhawatirkan akan membawa kepada perbuatan yang haram. Satu misal contoh begini, ya satu misal atau contoh. Seseorang itu bagi orang yang fikih, murni fikih, tidak menyertakan warok, jelas bahwa menjual celurit itu boleh. Itu dia boleh kan menjual celurit. Ya. Menjual celurit itu boleh, mau kepada siapapun, mau kepada orang ini, orang itu. Itu bagi orang fikih itu nggak ada soal, karena jelas dia membelinya kulaannya dari uang yang halal, menjualnya dengan cara yang benar. Ya. Bagi orang warok masih dulu
masih berpikir, ya, memang betul jual beli celurit itu boleh. Memang betul halal, memang wajib. Secara fikih itu boleh. Secara fikih itu boleh karena jelas pulaannya dari uang yang halal, jualnya dengan cara yang halal saling ridho. Akan tetapi di situ ada kekhawatiran. Bagi orang yang warok tetap jual celurit, ya, kepada orang yang, ya ini yang biasa begal, itu haram hukumnya buat dia, orang warok. Sekalipun belum membegal, karena ini orang ini memang pekerjaannya begal, maka beliau tidak mau menjadi penjual celurit karena dianggap bahwa menjual celurit itu adalah hukumnya haram. Karena apa? Karena akan mengantarkan orang untuk berbuat kemaksiatan dalam bentuk membegal, merampok, mencuri. Padahal secara fikih boleh loh, secara fikih boleh kan? Secara fikih itu boleh. Sama dengan orang yang menjual biliar. Jual biliar kan nggak ada soal, nggak ada soal kan? Apalagi uang biliarnya buat sendiri, ya, membuat sendiri dari kayu hasil uangnya sendiri yang dibelikan itu, beli kayu-kayunya, didesain lah menjadi biliar. Nah, nggak ada soal secara fikih, secara fatwa ulama menjual biliar itu nggak ada persoalan halal. Tetapi bagi orang yang punya warokul muttaqin namanya, warok yang betul-betul menjaga karena orang itu termasuk kategori yang bertakwa. Masa iya sih biliar itu memang biliar menurut dia pada saat mendesain biliar itu memang untuk olahraga, ya, untuk olahraga, biar otaknya itu cerdas, biar tepat sasaran, belajar membidik untuk tepat sasaran. Itu juga dipentingkan, digunakan, diperlukan di dalam kehidupan. Maka dilatihlah dalam bentuk biliar, ya. Dan di samping sebagai bentuk olahraga biliar itu sendiri. Tetapi bagi orang yang warok dia tetap khawatir menjual biliar itu. Takut-takut bahwa biliar itu nanti akan dibeli oleh orang-orang yang memang senang berjudi. Karena kenyataannya di lapangan bahwa biliar itu pada akhirnya dipergunakan yang berbeda dari peruntukan awal yang untuk olahraga, tapi endingnya adalah untuk apa? Untuk berjudi. Samping itu ilatnya, ya, akibat hukumnya itu juga sangat mudorot, tidak banyak manfaatnya. Begitu orang itu suka biliar, dia akan lupa kerja, lupa akan tanggung jawab, lupa pulang, ya, lupa kerja, lupa pulang, lupa tanggung jawabnya. Ini mudorotnya lebih banyak. Jadi dia itu sudah berusaha menutup, jangan sampai apa yang diperjualbelikan itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan orang. Nah, orang warokul muttaqin itu segitu itu. Makanya dia itu adalah tarkul halal, enggak jual, enggak. Aku enggak mau jadi penjual biliar. Sekalipun itu dari hasil uang, hasil keringat saya loh, saya membuat kayu, buat biliar ini. Ya, dan saya jual kepada orang-orang yang benar-benar yang membeli juga orang baik-baik. Tapi apa iya ini terus akan menjadi baik? Maka itu orang yang warok nggak akan melakukan itu, karena ada kekhawatiran alladzi yukhafu minhu ada'uhu ilal haram. Ada kekhawatiran yaitu orang itu akan berbuat haram, ya, akan berbuat haram. Jadi jual celurit tidak akan dilakukan bagi orang yang warok karena mikirnya itu bukan saat jual beli tapi lebih kepada akibat. Jadi akibat menjual celurit kepada orang-orang yang suka terkenal begal itu, saya yakin nanti celuritnya itu dibuat begal. Begitu juga biliar itu kalau dijual kepada orang yang memang ahli judi, saya yakin bukan untuk olahraga, tetapi justru untuk berjudi. Maka itu terkait dengan warokul muttaqin ini, Nabi sampai mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam la yakunur rajul minal muttaqina hatta yad'a ma la ba'sa bihi mukhafatan mimma bihi ba'sun. La yakunu, tidak ada siapa ar-rajulu
seorang lelaki minal muttaqina, menjadi bagian daripada orang yang bertakwa. Tidak termasuk lelaki ini, tidak termasuk bagian daripada orang yang bertakwa, hatta yada'a, sehingga meninggalkan ia lelaki akan suatu la ba'sa, yang tidak apa-apa ya bihi akan. Jadi tidak termasuk lelaki ini dikategorikan kelompok orang yang bertakwa, ya, sehingga orang itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa untuk dilakukan. Ya. Jadi satu contoh saya tadi bahwa menjual celurit, menjual biliar, ya, itu kan nggak apa-apa, nggak apa. Tapi bagi orang yang muttaqin, bahwa menjual biliar, menjual celurit itu sekalipun nggak apa-apa, ya, tapi dia akan tinggalkan karena efeknya. Nah, ini namanya warul muttaqin. Jadi belum muncul haramnya, dia sudah menutup lebih dahulu jalan untuk kepada hal yang haram. Ya, karena apa? Mukhafatan mimma bibaksun, karena dikhawatirkan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk menjual biliar, menjual celurit itu dikhawatirkan akan dibuat untuk kejahatan. Ini warul muttaqin, ya. Jadi warul muttaqin ini luar biasa orang yang hebat ini, ya. Secara hukum fikih, secara fatwa ulama tidak ada soal, ya, perbuatan itu. Cuma persoalannya dia itu apakah iya bahwa apa yang dijual ini tidak dimanfaatkan untuk bermaksiat. Nah, ada kekhawatiran seperti itu. Wadzalika, adapun hal itu masalut tawarru'i, perumpana atau sepadan dengan kewaraan, menjaganya anit tahaddusi, dari berbicara di ahwalin nasi, dengan tentang keadaan-keadaan manusia. Sama dengan hal yang sama, ya. Wadzalika, adapun meninggalkan perbuatan halal itu juga seperti orang yang menjaga untuk tidak berbicara dengan orang lain. Ketika banyak orang, dia tidak mau nimbrung, ya, tidak mau berkumpul di sana, karena yang namanya berkumpul tidak lepas dari ngomong. Lah orang warok itu biasanya menjaga itu, tidak mau kumpul-kumpul seperti itu. Ya, karena apa? Khifatan, khawatir bahwa ketika berbicara atau membicarakan tentang keadaan orang itu, khifatan, khawatir minal anjari, yaitu khawatir dari menarik ilal ghibati, menuju ghibah. Takut ketika dia kumpul ngomong dengan banyak orang itu akan menarik untuk melakukan ghibah. Maka itu dilakukan tawaruk dulu, menjaga tidak ngomong dengan banyak orang. Jadi yang sama itu, jadi itu sama dengan waroknya tarkul halalil mahdi, ya. Wadzalika, adapun hal itu yang sama ya, yang dimaksudkan dalam meninggalkan perbuatan halal yang murni, ya. Misru tawarru'i, seperti menjaga anit tahaddusi, dari omong-omongan bi ahwalin nasi, tentang keadaan manusia. Karena apa? Khifatan, karena khawatir minal anjari, untuk khawatir minal anjari, menarik ilal ghibati, untuk menjadi ghibah, ya. Itu diantaranya. Luar biasanya orang itu, alasannya itu. Makanya jangan disalahkan. Kalau ada orang nggak mau ngomong, nggak banyak ngomong, atau nggak kumpul, jangan. Barangkali ini dia menjaga dari dari ghibah, ya. Watawarru'u, adapun tawarru, menjaga, atau watawarru'u adapun bersifat warok, an akli syahwati, ya, makan, ya. Watawarru'u adapun tawarru, an akli syahwati, itu di dalam makan yang dikarenakan syahwat. Orang yang bisa menjaga, menghindari makan
dengan cara syahwat. Jadi kalau makan itu bukan karena syahwat, itu dijaga betul. Bukan karena ini enak, nafsunya pas games, bukan karena itu. Bukan karena ini lauk pauknya enak gitu sehingga itu karena nafsu. Atau kalau makan itu enggak ada habis-habisnya, ya rakus banget semua dimakan, dimasukkan semua, itu karena syahwat. Nah, orang yang bisa menjaga dari makanan yang mengandung syahwat, ya watawarruan aktif syahwat. Jadi menjaga tidak makan yang mengandung syahwat. Watawarru dan menjaga diri an aktif syahwati, dari makan yang mengandung syahwat. Mengandung syahwat itu kalau makan enggak bismillah, ya makannya tidak seperti yang diajarkan Nabi. Kalau makan itu kalau enggak enak juga tidak dimakan. Makannya itu hanya kepentingannya nafsu, biar ganas begitu. Nah, ini harus dijaga itu, ya menjaga dari makanan. Watawaru, adapun menjaga an akli syahwati, dari makanan yang mengandung syahwat itu dijaga apa? Karena khifata haijanil nasyati, menjaga jangan sampai menggoyangkan, ya menggoyangkan semangat wal batri dan kesombongan. Itu dijaga, jangan sampai makan itu karena itu pengen bangkit semangatnya biar nafsunya tinggi, ya harus dijaga dari makanan yang mengandung syahwat. Karena al-muaddi yang akan membawa mengantarkan ila muqarafatil mahdurati, untuk yaitu melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Jadi dijaga itu ya. Jadi dijaga kalau makan ya jangan yang banyak mengandung syahwat lah. Kolesterol tok syahwatnya, kepentingannya syahwat. Jangan itu dijaga. Karena kalau itu caramu makannya itu, maka pasti kamu akan mudah untuk melakukan dosa. Nah, orang yang waro itu menjaga itu dari makan, cara makan atau memakan sesuatu yang mengandung syahwat itu betul dijaga, karena khawatir nanti akan bisa membangkitkan semangat, membangkitkan sombong yang mengantarkan untuk melakukan kemaksiatan. Ada di antara waro itu juga dilakukan oleh orang-orang yang memberi utang. Ada orang itu ketika memberi utang, ya, satu misal memberi utang yaitu barang, memberi utang gandum 10 kilo, dulu ditimbang olehnya 10 kilo. Kadang-kadang dalam rangka warok, saking hati-hatinya, ketika dikembalikan 10 kilo itu tidak diterima 10 kilo, tapi diterima berapa? Itu diterima hanya 9 kilo. Kenapa? Khawatir bahwa yang diberikan dulu, yang dipinjamkan dulu itu sesungguhnya, sekalipun menurut kasat matanya, menurut fikihnya itu sudah benar, dan ada kan dikembalikan 10 kilo diterima juga tidak ada salahnya, tapi karena warok ya, hati-hati betul. Jangan-jangan pada waktu saya nimbang itu timbangannya nggak benar, ada yang salah. Atau pada saat itu 10 kilo itu pun pada saat itu tidak sebaik yang dibayarkan oleh orang ini. Maka saya nggak perlu minta yang 10 kilo, 9 kilo cukup. Karena saya ingin hati-hati jangan sampai milik orang lain itu nanti termakan oleh saya. Masya Allah. Itu kalau dalam bentuk gandum. Kalau bentuk uang pun, Anda kan meminjamkan orang 1 juta, dan kemudian ketika orang itu mengembalikan, itu juga tidak diambil penuh 1 juta. Katakanlah diambil 900. Karena apa? Karena ini dijaga hatinya juga. Jangan-jangan ini orangnya sungguhnya nggak mampu untuk mengembalikan. Mengembalikan ini terpaksa. Hatinya itu bunda susah, sedih, dan marah. Atau sementara dia itu di rumah tangganya itu kita nggak tahu sesungguhnya ini sedang bertengkar gara-gara nyaur, karena nggak ada yang mau dimakan kalau disahurkan semua. Untuk menjaga hati mereka, maka orang yang waro itu tidak mengambil pengembalian itu 1 juta, tapi diambil 900. Karena khawatir bahwa ini sungguhnya di rumahnya itu nggak punya apa-apa untuk dimakan. 1 juta ini dibayarkan ini kan demi menjaga agar tanggung jawabnya itu tepat waktu. Nah, orang waro itu
Yang warok betul itu kadang-kadang ketika ada orang mengembalikan 1 juta itu tidak diambil 1 juta tapi diambil 900. Karena apa? Ada kekhawatiran juga hatinya ini bunda, susah atau sedang bertengkar sudah nggak ada lagi karena harus dibayarkan. Nah, orang warok itu berusaha jangan sampai saya ini ketika dia membayar kepada saya itu justru membuat persoalan baru, kemudorotan. Sampai segitu itu orang warok, masya Allah, luar biasa. Ya termasuk ketika orang menjaga tidak ngomong dengan tetangga, tidak sering ngomong-ngomongan di dalam ruang-ruang publik, jarang bertemu berkumpul itu dalam rangka ketika kalau sudah kumpul itu pasti akan ghibah. Maka oleh orang yang warok itu kadang-kadang menjaganya dengan tidak ngomong bukan karena sok angkuh, tidak, tetapi lebih menjaga jangan sampai saya ini terlibat ghibah. Itu yang diprioritaskan orang warok. Karena apa artinya sekalipun ya kita itu asik masuk ya ngerumpi bareng saling menyenangkan, tapi kalau yang dijadikan umpanan itu ngomongin orang, ya apa artinya semuanya itu? Kan tidak ada. Kan lebih bagus menarik diri, tidak bersama mereka, ya andaikan bersama mereka itu tetap terjaga lisan kita untuk berghibah, daripada kita itu bertemu omong-omongan asik masuk terkesan familiar, tapi justru di situ akan menimbulkan sebagai wahana atau sarana untuk berghibah. Ini juga harus hati-hati, ya. Arabi'u yang keempat, tingkatan keempat daripada tingkatan warok. Apa itu warokus siddiqina? Waroknya orang-orang yang sudah sangat orang yang siddiq, orang yang membenarkan hatinya kepada Allah, iman sudah kepada Allah hatinya. Wa adapun warok siddiqin itu al-iradu berpaling amma dari sesuatu siwallahi yang selain Allah. Jadi sesuatu yang selain Allah itu dia berpaling, mereka berpaling dari hal sesuatu, hanya yang diperhatikan, ya, yang dihadapkan dirinya itu hanya ngadep kepada Allah. Toh. Jadi berusaha orang-orang yang pada tingkatan warus shadiqin itu berpaling, ya, berpaling dari makhluk, ya, berpaling dari makhluk karena menjaga, ya, biar menjaga dia hanya kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah. Karena apa yang ada khaufan, karena khawatir. Berpaling kepada makhluk itu karena khawatir, khaufan min sorfi sa'atin, karena khawatir dari berpaling 1 jam, minal umri dari umurnya, itu ila ma la yufidu, mengantarkan kepada sesuatu la yufidu, tidak memberikan faidah, ya maziyadata qurbin, semakin bertambahnya dekat indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla. Karena khawatir, ya, kalau nanti dirinya orang-orang siddiqin itu menghadap kepada manusia, yang dikhawatirkan adalah dia ketika menghadapkan 1 jam dalam umurnya itu menghadapkan kepada sesuatu yang tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya untuk menambahi, yaitu rasa kedekatannya di sisi Allah. Maka itu orang-orang warus shadiqin itu berpaling dari segala sesuatu kecuali hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu terus itu takut karena khawatir ketika berpaling 1 jam, ya, 1 jam, ya, itu akan membawa kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, akan semakin menjauhkan diri dari Allah. Wa ingkana, dan jika ada, yu'lamu diketahui, wa yatahaqqaqu, dan ternyata benar, annahu, bahwa sesungguhnya i'rad, berpaling, sekalipun diketahui dan benar bahwa sesungguhnya berpaling kepada yang selain Allah, ya. Wa ingkana, dan jikalau ada, begini aja, wa ingkana, dan jika ada, yu'lamu diketahui, wa yatahaqqaqu, dan terbukti, annahu, sesungguhnya orang yang sekalipun dia menghadapkan kepada manusia, artinya sekalipun dia berpaling dari Allah, itu la yufdi ila haramin, sekalipun tidak mengantarkan kepada keharaman,
Sekalipun bahwa yang namanya kadang-kadang kita namanya manusia kan tidak terus kan menghadap kepada Allah. Satu tempo kita berpaling dari Allah kan. Ya, sekalipun bahwa satu tempo itu berpaling dari Allah, yang sesungguhnya berpaling dari Allah itu tidak menghantarkan kepada perbuatan haram. Tapi bagi orang-orang siddiqin, dia akan terus berpaling dari sesuatu yang selain Allah. Karena khawatir ketika dia harus berpaling dari Allah 1 jam saja dari umurnya, itu akan membawa apa? Membawa ketidakfaidaan, ketidakgunaannya untuk menambah, tidak punya apa nih? Tambah guna. Ya, tidak punya guna untuk menambahi kedekatannya kepada Allah. Dan sekalipun diketahui bahwa dan dibuktikan bahwa orang yang sorfan berpaling, sekalipun yang berpaling, orang yang berpaling dari Allah itu tidak membawa kepada keharaman. Gak haram kan? Tidak haram, karena dia tetap masih sholat, cuma hatinya itu kadang-kadang berpaling. Sekalipun bahwa berpalingnya dari Allah itu tidak membawa kepada perbuatan haram. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh warusodikin. Fahadi darajatu, maka adapun tingkatan-tingkatan ini kulluha secara keseluruhan itu kharijatun, telah offset, itu keluar an-nadril faqihi, dari kajian orang ahli fikih, bahwa sesungguhnya tingkatan warok yang sudah saya jelaskan di atas secara keseluruhan itu semua ada di luar daripada kajian ulama fikih. Bukan kajian ulama fikih, tapi itu kajian ulama akhlak, ulama tasawuf. Illat darajatal ula, kecuali pada tingkatan yang pertama yang menjadi kajian ulama fikih. Wawa adapun, yaitu darajatul ula, wawa adapun kajian ulama fikih, ya, yang masuk, artinya wawa adapun warok yang ada di dalam kajian ulama fikih itu warok usyuhudi, wawa adapun warok, ini warok aja, wawa adapun warok yang menjadi kajian ulama fikih itu warok usyuhudi wal qudoti wa ma yuqdahu fil adalati, yaitu yang warok yang ada pada ranah kajian ulama fikih itu adalah warok usyuhud namanya, warok yang terkait dengan persaksian, persengketaan, problem hukum peradilan, ya, wal qodoti, dan waroknya para kudot, para hakim-hakim. Jadi waroknya para saksi, persaksian dan para hakim. Wama, dan sesuatu yukdahu yang dicela fil adalati, kelemahan-kelemahan di dalam keadilan, yang membuat cacat hukum, cacat keadilannya itu. Jadi sesuatu yang menjadikan cacat di dalam keadilan itu menjadi kajiannya ulama fikih. Wal qiyamu bidzalika, dan adapun al qiyam, menduduki atau melaksanakan bidzalika, akan hal itu, ya, wal qiyamu, adapun melaksanakan atau mendirikan bidzalika, dengan hal itu apa ya, wara'us syuhud wal qadah wa ma yuhtau fil adalah, itu la yunfi anfayunfi, tidak menghilangkan al isma, akan dosa fil akhirati, di akhirat. Bahwa sekalipun itu ranahnya pada makom atau derajat yang pertama warok dunia itu, ya, itu tidak kemudian menghilangkan, menafikan terhadap dosa di akhirat kalau memang salah. Sekalipun itu kajiannya kajian dunia, atau misal menjadi saksi tapi saksi palsu, ya, betul itu urusannya dunia. Jadi wal qiyamu, adapun menyelenggarakan bidzalika dengan wara'us syahwa, syuhud wal qudud wa ma yuktau fil adalah, itu layun fi, tidak menafikan, tidak menghilangkan al isma, akan dosa fil akhirat, tidak akhirat. Kalau memang salah jadi saksi, kalau salah sebagai hakim, sekalipun urusan dunia satu misal,
bahwa mereka tidak bisa hilang dari dosa di akhirat kelak. Qala dawuh siapa Rasulullah SAW liwabisoh, kepada Wabisoh, istafti, Wabisoh istafti, mintalah fatwa qalbaka, kepada hatimu, wa in aftuka wa in aftuka wa in aftuka, sekalipun telah memberikan fatwa kepadamu, sekalipun telah memberikan fatwa kepadamu, sekalipun telah memberikan fatwa kepada kamu. Jadi yang pertama, sebelum kamu minta fatwa kepada yang lain, mintalah fatwa dulu kepada hatimu, hati nuranimu. Memang manusia di dalam mencari titik kebenaran itu ada melalui proses logika, akal. Yang kedua bisa melalui tema-tema atau teks-teks hukum seperti Al-Quran dan hadis agama. Yang ketiga yaitu untuk mencari titik kebenaran itu bisa melalui dengan minta nasihat akan hati nurani. Karena hati nurani itu adalah sebagai tempat munculnya anwarul, ya, sirul anwar, rahasia-rahasia kebenaran, sinar kebenaran, cahaya kebenaran itu sumbernya juga dari hati. Hati yang bening, hati yang suci itu akan melahirkan hal itu. Maka itu disuruh minta kepada fatwanya hati, ya, karena hati itu tempat bersemayamnya kebaikan-kebaikan. Wal faqihu, adapun orang ahli fikih itu la yatakallamu, tidak berbicara. Ya. Wal faqihu, adapun orang ahli fikih la yatakallamu, tidak berbicara siapa faqih bi hazazatil qulubi, dalam hal untuk, ya, membicarakan, tidak berbicara tentang hal-hal yang mengotori hati. Jadi bukan kajian fikih. Orang-orang ahli fikih, orang ahli fikih itu beliau tidak berbicara tentang hal-hal yang mengotori hati, tidak. Itu kajiannya orang tasawuf itu. Serta orang ahli fikih itu tidak berbicara tentang wa kaifiyatil amali biya, tentang bagaimana amalnya hati, wa kaifiyatil amali, bagaimana beramal biya akan hati. Jadi gimana sih cara kerjanya hati itu beribadah, itu tidak menjadi domain kajiannya ulama-ulama fikih, bukan menjadi pembahasan ulama-ulama fikih. Jadi ulama-ulama fikih tidak membahas, tidak mengkaji, tidak berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan yang mengotori hati, serta tidak bicara tentang bagaimana amal ibadahnya hati, tidak. Bal akan tetapi ulama fikih itu fima yukdahu, fima terhadap sesuatu yakdahu yang cacat, apa mafis adalah di dalam keadilan fakot saja. Yang menjadi kajian ulama fikih itu hanya sesuatu yang terjadi kesalahan, ada cacat di dalam tingkat keadilan, ada saksi palsu, ada hakim palsu, ada hakim bohong, ada saksi bohong. Nah, ini yang menjadi kajiannya ulama fikih. Faidan, maka kalau begitu jami'un nadril faqihi, adapun seluruh kajian ulama fikih itu murtabitun berkaitan dunia dengan dunia. Iya, seluruh kajian analisa ulama fikih, kajian-kajian ulama fikih itu terkait erat dengan dunia. Allati, yang biya dengan dunia, ya, dengan dunia, ya, itu sholahu thoriqil akhirati, menjadi baik jalan menuju akhirat. Kalau memang fikih dunianya, fikihnya yang terkait dengan dunia ini baik, ya, dengan fikih dunia yang baik itu akan menjadi jalan yang baik atau menjadi kebaikan jalan menuju akhirat. Caranya sholat begini, ya, sholat harus dimulai dengan niat, dengan takbir, dengan berdiri, dengan baca Fatihah, ya, itu begitu kajiannya. Dan itu kebaikan-kebaikan di dalam ibadah fikih itu menjadi kebaikan yang mengantarkan jalan kepada akhirat. Wa in takallama, maka jika bicara siapa ulama fikih fi syai'in, terhadap sesuatu min sifatil qalbi, daripada sifat-sifat hati, wa ahkamil akhirati, dan hukum-hukum akhirat,
Fadzalika maka adapun pembicaraan itu yadkhulu masuk apa takallum fi kalamihi di dalam penjelasannya fikih. Alas sabili tafattuli dengan cara ikut-ikutan. Kalau ada hal itu bicara ulama-ulama fikih, ya, ketika ulama-ulama fikih itu harus bicara yang terkait dengan apa? Terkait dengan sifat hati, hukum akhirat, ya. Kalau sudah masuk ke ranah itu, berarti itu dia ikut-ikutan. Fadzalika maka adapun itu pembicaraan ulama fikih tentang pembicaraan tentang sifat hati, menjelaskan tentang hukum-hukum akhirat. Itu pembicaraan yadkhulu yang termasuk apa pembicaraan fi kalami di dalam pembicaraan fikih ala sabili tatafuli dengan cara ikut-ikutan. Itu pembicaraan ikut-ikutan. Bukan yang sebenarnya gitu, bukan kajian yang hakiki itu. Kama sebagaimana qad yadkhulu kadang-kadang kama sebagaimana yaitu telah berbicara, ya. Kama sebagaimana qad yadkhulu kadang-kadang telah masuk pembicaraannya si pakai fi kalamihi, kadang-kadang yadkhulu masuk apa takallum, apa pembicaraan fi kalamihi yang ada di dalam kajian fikih, apa syai'un sesuatu minat tibi dari ilmu kedokteran, wal hisabi dan ilmu hisab, manujumi ilmu perbintangan, wa ilmil kalami dan ilmu kalam. Tidak sedikit ulama-ulama fikih itu kadang-kadang sampai keluar offset pembahasannya, sampai membahas tentang masuk ke ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu perbintangan, ilmu kalam. Itu seringkali itu melakukan tataful namanya, yaitu ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan. Bukan kajiannya, bukan domainnya dia. Domainnya ulama fikih ya terkait dengan fikih, ya. Bukan membahas tentang sifat hati, hukum akhirat, tidak pula juga membahas tentang ilmu kedokteran, ya, perbintangan dan ilmu kalam. Wa kama sebagaimana hal yang sama tadkhulu telah masuk apa al-hikmatu, sebuah ilmu hikmah masuk fin nahwi di dalam nahwu, wasyari dan syair. Ini juga ini namanya pembicaraan yang tatawul ini, yang seperti kanak-kanak, anak-anak itu. Ya, bukan domainnya, bukan keahliannya, bukan profesinya, justru dia keluar. Kurang sedikit. Wakana dan ada Sufyan As-Tsauri, yaitu Syekh Imam Sufyan As-Tsauri, wa adapun Sufyan As-Tsauri itu imamun fi ilmi dzahiri, sebagai pemimpin di dalam ilmu dzahir. Yaqulu beliau berkata. Ini satu tesis daripada Sufyan As-Tsauri untuk mensikapi tentang ilmu, ya, pembahasan kajian ulama yang bukan kajiannya, ya, yang bukan kajiannya. Bahwasanya beliau mengatakan inna thalaba hada, sesungguhnya mencari ini ilmu fikih. Jadi mencari ilmu fikih itu laisa tidak ada, bukan termasuk, ya. Mencari ilmu fikih itu min zatil akhirati, bukan termasuk bagian daripada sangu menuju akhirat, bukan. Katanya kaifa, terus bagaimana, ya, akan menjadi sangu akhirat? Kaifa, bagaimana bisa menjadikan fikih yang ilmu dunia itu akan bisa menjadi ilmu akhirat? Waqad ittafaqu, dan mereka telah sepakat ala anna syarafa, atas sesungguhnya kemuliaan fil ilmi di dalam ilmu itu al amalu, mengamalkan bi dengan ilmu. Bagaifa yudhonnu, maka bagaimana yudhonnu diduga annahu, apa annahu sesungguhnya ilmu yang menuju akhirat itu ilmu dihari, ilmu dihar. Dihar itu menyerupakan seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kok bisa itu diduga itu ilmu akhirat? Wali'ani dan ngeli'an, ngelaknat istri, menuduh istri berzina, wasalami dan akad salam. Akad salam itu jual beli hanya
menjelaskan tentang sifat-sifatnya diserahkan. Wal ijarati dan hutang piutang. Kok bisa diduga bahwa itu adalah ilmu akhirat. Wasorfi dan yang terkait dengan pengaturan bisnis, mengatur usaha, yaitu modal untuk mengatur usaha. Kok bisa diduga seperti itu? Waman ta'allama, dan adapun barang siapa itu ta'allama, belajar hadil umuro, semua hal-hal ini, ilmu dhihar, ilmu li'an, salam, ijarah, sorof, kedokteran. Barang siapa belajar ilmu ini liyataqarraba dengan maksud agar supaya menjadi takarub, menjadi dekat biha melalui hadil umur ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Hadil umur ya ilmu dhihar, ilmu li'an, salam, ijarah itu. Barang siapa belajar ilmu ini alasannya agar supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahwa majnun itu orang bodoh, orang gila itu. Wong li'an kok bisa mengantarkan untuk takarub. Wa innamal amalu, dan sesungguhnya amal bil qalbi, dengan hati, wal jawarihi, dan dengan anggota tubuh, fit taati, di dalam taat. Wasyarafu, adapun kemuliaan, wa adapun syaraf itu ilmu tilkal a'mali, merupakan ilmu daripada amaliyah atau perbuatan itu. Kemuliaan ilmu itu adalah dalam bentuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu itu. Maka itu mohon kajian ini menjadi kajian yang banyak manfaatnya buat saya, khususnya buat panjenengan seluruhnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan akan dicatat sebagai bagian daripada ikhtiar kita untuk memperoleh pahala demi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena niatan kita melalui YouTube ini tidak kepentingan apa-apa, hanyalah mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Ya, ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak untuk kepentingan akhirat kita semua. Dan mudah-mudahan bisa mengadopsi di dalam praktek, di dalam kehidupan kita keseharian. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.